Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas kehendaknya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Dan untuk kita semua, khususon untuk Ananda semuanya, semoga kita masih terus semangat menjalankan dan melewati puasa Ramadan ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas perjuangan beliaulah Islam bisa sampai di tangan kita saat ini. Kita bisa merasakan, kita bisa melewati, kita bisa menjalankan ibadah kita dengan tenang, tanpa usikan langsung dari orang-orang non-muslim. Baiklah Ananda sekalian, di dalam kajian Ramadan kali ini, Miss Ica insya Allah akan mereview ulang mengenai materi kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di kala itu sebelum Nabi Muhammad lahir, di Mekah pada saat itu terjadi banyaknya keburukan-keburukan yang ada. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu senang melakukan judi, meminum khamar, kemudian memperlakukan perempuan dengan tidak baik, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, hingga kepada memperlakukan budak-budak mereka atau hamba sahaya mereka secara tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, karena ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya Aminah, dan kemudian ayahnya Abdullah sedang melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk melakukan perdagangan bersama kafilah-kafilah dagang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan berdagang, lalu kemudian ayahnya pun wafat, ayahnya pun meninggal. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim sebelum beliau dilahirkan dari rahim ibunya Aminah. Ibunya bernama Aminah, garis keturunannya dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini, kakeknya Abdul Muthalib sangat merasa bahagia. Kakeknya mencintainya, kakeknya menciuminya, kemudian memeluknya dan membawa si Muhammad kecil ini ke Ka'bah untuk lalu kemudian diberikan nama Muhammad, yang artinya terpuji, yang kelak harapannya anak ini bisa mempunyai akhlak yang terpuji. Sama seperti halnya kebiasaan orang-orang Arab Mekah pada saat itu, saat bayi baru dilahirkan maka mereka akan memberikan bayi tersebut kepada orang-orang pedesaan untuk disusui. Maka ada ibu-ibu pedesaan dari kampung Sa'ad menuju ke Mekah mengambil bayi-bayi tersebut untuk disusui, lalu mereka mendapatkan upah, mendapatkan bayaran yang sangat banyak atau mendapatkan bayaran yang tinggi. Lalu ada seseorang yang bernama Halimah mencari bayi untuk disusui, dan kemudian Halimah bertemu dengan bayi Muhammad kecil ini. Mulanya Halimah tidak ingin menyusui bayi Muhammad kecil ini, tetapi pada akhirnya Halimah memutuskan untuk mau menyusui Muhammad kecil ini. Dan kemudian semenjak saat itu Halimah bisa kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Pada suatu ketika di masa kecilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, bahwa ada dua orang dari langit yang berbaju putih dan membelah dadanya lalu membasuh semua yang ada di dalam tubuhnya. Lalu kemudian Halimah pun merasa sangat ketakutan, merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan si Muhammad kecil ini. Lalu setelah saat itu Halimah langsung mengembalikan Muhammad kecil itu kepada ibunya Aminah. Kemudian ibunya Aminah mengajak Muhammad kecil itu ke Madinah untuk berziarah kubur ke makam ayahnya. Namun di pertengahan perjalanan ibunya pun Aminah meninggal dunia.
Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Kemudian beliau tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib hingga beliau berumur 8 tahun. Ketika beliau berumur 8 tahun, kakeknya pun Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu kemudian setelah dari kakeknya, beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ketika tinggal bersama pamannya Abu Thalib lah, beliau diajarkan untuk menggembala kambing. Lalu kemudian dari menggembala kambing itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar untuk menjadi pemimpin. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 12 tahun, beliau meminta kepada pamannya Abu Thalib untuk diajak berdagang ke negeri Syam. Namun kemudian di tengah-tengah perjalanan ada seorang pendeta yang bernama Buhairo. Buhairo pun memberitahu kepada Abu Thalib pamannya dan para kafilah dagang lainnya, "Engkau harus menjaga anak ini baik-baik karena aku melihat ada awan yang selalu melindungi dan menjaga dirinya, dan aku melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam dirinya. Jika engkau tidak menjaga anak ini baik-baik, maka ia akan terbunuh." Sejak saat itulah Abu Thalib pamannya selalu menjaga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendukung perjuangan dakwah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersama pamannya Abu Thalib sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun hingga 40 tahun. Pamannya Abu Thalib yang selalu menjaganya dan mengasuhnya dengan sangat baik. Semoga kita semua bisa mencontoh sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Beliau menjalani dan melewati kisah hidupnya dengan sangat sabar dan tetap bertabah. Wallahu a'lam bishawab. Yumkin ila hadza minni, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.